Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Fadil dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan, yaitu codingan tree pada mata kuliah struktur data. Ini saya sudah ada codingannya dan saya akan menjelaskannya per bagian. Yang pertama ini ada library-nya, ya. Pada baris ini program mengimpor DQ dari library collection. DQ digunakan sebagai struktur queue yang efisien. Library ini biasanya dipakai untuk traversal breadth first search, walaupun pada program ini hanya disiapkan dan tidak dipanggil. Selanjutnya itu ada class node. Class node ini mempresentasikan satu node dalam binary tree. Node ini menyimpan data mahasiswa berupa NPM, nama, dan IPK. Atribut left dan right digunakan sebagai penunjuk ke anak kiri dan anak kanan. Nilai awal non berarti node tersebut belum memiliki anak. Selanjutnya itu ada kelas binary search tree yang digunakan untuk mengelola keseluruhan tree. Variabel root berfungsi sebagai akar tree. Saat program dijalankan, root bernilai non karena tree masih kosong. Selanjutnya itu ada fungsi insert-nya ini. Fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tree. Data yang dimasukkan akan dibuat menjadi objek node baru. Lalu selanjutnya itu jika tree masih kosong, node baru akan langsung dijadikan sebagai root. Tapi jika tree sudah memiliki root, maka proses pengisian dilanjutkan ke fungsi insert recursive. Fungsi insert recursive ini bekerja secara rekursif untuk menentukan posisi node baru. Jika nilai npm node baru lebih kecil dari node saat ini, maka data akan diarahkan ke bagian kiri. Jika anak kiri masih kosong, node baru langsung ditempatkan di sana. Jika anak kiri sudah terisi, maka fungsi dipanggil kembali ke node kiri. Jika nilai npm lebih besar atau sama, maka node dimasukkan ke bagian kanan dengan cara yang sama. Selanjutnya itu ada BFS traversal. Fungsi ini digunakan untuk melakukan breadth first search, yaitu traversal berdasarkan level. Node dimasukkan ke dalam queue. Node pertama diambil dari queue dan dicetak. Lalu jika node memiliki anak kiri atau anak kanan, maka anak tersebut dimasukkan kembali ke queue. Kita langsung, selanjutnya itu ada traversal in order dari kiri root lalu kanan. Fungsi ini memulai traversalnya dari root. Traversal in order memiliki urutan kiri dan kanan. Traversal ini menghasilkan data yang terurut berdasarkan npm pada binary search tree. Selanjutnya itu kita ada traversal pre-order. Traversal pre-order memiliki urutannya, yaitu root lalu kiri lalu kanan. Node-nya dicetak terlebih dahulu sebelum mengunjungi anak kiri dan anak kanan. Dan selanjutnya kita beralih ke traversal post order. Traversal post order ini memiliki urutannya, yaitu dari kiri, kanan, lalu root. Node induk dicetak terakhir setelah anak kiri dan kanan selesai diproses. Oke, untuk visualisasinya yang pertama untuk yang in order itu kita memulai dari root dulu. Karena di sini nggak ada kiri, kita cetak dulu rootnya, terus kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke sini, dan kita masuk ke yang paling kiri. Kita cetak dulu yang ini, baru kita masuk ke sini, kita cetak dulu ini, baru yang terakhir kita masuk lagi ke sini, kita cetak yang ini. Itu untuk yang in order. Oke, selanjutnya itu untuk visualisasi yang pre-order. Itu kan mulainya dari root kiri lalu ke kanan. Kita mulai dulu dari root, kita cetak rootnya. Terus karena nggak ada kiri, kita langsung ke kanan aja. Kita cetak ini kanan, baru kita ke kiri, kita cetak ini, kita kiri lagi, kita cetak ini. Itu untuk yang pre-order. Selanjutnya untuk visualisasi yang terakhir yaitu post order. Itu dia mulainya dari kiri lalu ke kanan lalu ke root. Kita mulainya masuk dulu dari root, terus karena nggak ada kiri kita masuk ke kanan dulu, baru kita masuk ke kiri, kita masuk ke kiri lagi, kita cetak yang ini, kita kembali lagi ke atas, kita cetak yang ini, kembali lagi ke atas, lalu kita cetak yang ini, baru kita terakhir kembali lagi ke root tadi, baru kita cetak rootnya. Itu untuk visualisasi yang post order. Dan yang selanjutnya itu ada fungsi utama yang dimulai dari if name.
Bagian ini adalah fungsi utama program. Ini membuat objek tree dari kelas binary search tree, lalu memasukkan data mahasiswa ke dalam tree dan menampilkan hasil traversal in order, pre-order, dan post order. Dan ini adalah outputnya. Ini untuk output traversal in order, ini untuk traversal pre-order, dan yang ini untuk traversal post order. Sekian penjelasan tentang codingan tree dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.